Sebab manusia pada saat lahir dia sesungguhnya lahir dalam keadaan tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak tahu apa-apa. Tapi karena kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia diperkenalkan dengan berbagai pengetahuan yang ada di dunia ini. Dan inilah yang sesungguhnya merupakan salah satu kelebihan dari manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan amanah sebagai khalifatullah fil ard kepada manusia? Karena salah satunya adalah manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam asma'a kullaha, semua pengetahuan, semua asma. Jadi inilah sesungguhnya juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah sebagai khalifatullah fil ard, agar manusia itu menjadi khalifatullah, mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, karena titipan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika itu kemudian disembunyikan, maka ilmu itu tidak akan berkembang. Tapi ketika disampaikan, maka ilmu itu akan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 187 sampai 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab. La tubayyinunnahu linnas, hendaklah kamu menyampaikan kepada manusia. Wala taktumuna, dan jangan sembunyikan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, maka mereka melemparkannya di belakang punggung mereka. Washtarau bihi samanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Fabisa ma yashtarun, maka sungguh jelek apa yang mereka jual itu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab yang juga merupakan pelajaran bagi orang-orang yang beriman tentang perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahli kitab, mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kitab. Apa perjanjiannya? Adalah la tubayyinunnahu linnas, supaya mereka menyampaikan isi dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wala taktumuna, jangan sembunyikan. Jadi kewajiban dari mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kitab adalah mereka hendaknya menyampaikan setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya kepada manusia. Jangan kemudian disembunyikan. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan perilaku dari ahli kitab yang mengabaikan perjanjian yang telah mereka ambil. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka melemparkannya di belakang punggung mereka, yang menggambarkan bagaimana mereka itu mengabaikan. Jadi bukan hanya sekedar melemparkan itu artinya mereka tidak lagi menganggap perjanjian itu. Akan tetapi ungkapan yang digunakan di dalam ayat ini adalah fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka melemparnya ke belakang punggung mereka, sehingga kalau dilemparkan ke belakang punggung maka mereka tidak akan melihatnya lagi. Apalagi di dalam perjalanan hidup manusia itu dalam hidupnya kemudian terus melangkah ke depan, maka apa yang sudah mereka lemparkan ke belakang itu tidak akan pernah lagi mereka lihat. Sehingga di dalam hal ini gambarannya mereka bukan hanya tidak menganggap perjanjian yang sudah mereka ambil itu, namun mereka benar-benar melupakannya. Tidak lagi mengabaikan, tidak lagi memperhatikan apa yang sudah mereka ambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Dan ini yang terjadi kepada ahli kitab yang sudah mendapatkan informasi kalau dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergambar jelas di dalam kitab mereka. Sifatnya seperti apa, kapan datangnya. Akan tetapi mereka kemudian tidak mau untuk memperdulikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak memperdulikan. Saat ditanyakan kepada mereka bagaimana sesungguhnya sifat-sifat dari nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, maka mereka tidak mau untuk menyampaikannya. Ya tentu sebagaimana yang sudah kita bahas, karena persoalan-persoalan keduniaan semata, karena persoalan ego, kesukuan, karena yang diutus bukanlah dari golongan mereka sendiri. Bahkan kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan washtaru bihi samanan qalila, mereka memperjualbelikan dengan harga yang sedikit dengan dunia, yang kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala fabi sama yashtarun, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sungguh perjualan jual beli yang sangat-sangat merugikan, yang sangat jelek. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini sesungguhnya ada pelajaran tentang wajibnya untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi yang sudah kita ketahui, apalagi yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Jangan kemudian disembunyikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan kepada mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan ilmu, diberikan karunia pengetahuan, agar mereka menyampaikan ketika ada orang yang bertanya.
Rasulullah SAW mengisyaratkan, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang satu informasi ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar, nanti di hari kiamat dia akan dikekang dengan kekangan dari api neraka. Makanya di dalam agama kita memang tidak ada yang namanya menyembunyikan ilmu. Ilmu itu harus disebarluaskan, ilmu itu harus disampaikan. Dan Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan bahwasanya beliau itu menyampaikan kepada umatnya. Termasuk walaupun ayat itu mungkin adalah ayat-ayat yang di dalamnya ada persoalan itab, teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Abasa misalnya, di situ kan ada teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berhadapan dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Namun walaupun ayat itu berkaitan dengan beliau, yang di dalamnya ada itab, teguran kepada beliau, ayat itu tetap disampaikan, sebab ini bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian disembunyikan. Jadi kewajiban untuk menyampaikan ilmu, kewajiban untuk menyampaikan informasi. Sehingga dengan adanya hal yang seperti itu, kita akan mendapatkan kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Karena memang mereka tidaklah menyembunyikan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Mereka menyampaikan, menyebarluaskan ilmu. Dan sesungguhnya disitulah salah satu kelebihan ilmu yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan harta itu. Harta kalau dibagikan maka dia akan berkurang di dirinya, akan tapi ilmu ketika dia diberikan, disebarluaskan, maka ilmu itu akan semakin meluas, semakin berkembang, semakin besar manfaatnya terhadap seluruh manusia tanpa mengurangi ilmu yang ada pada dirinya. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, di dalam ayat ini ada pelajaran supaya setiap orang itu tidak menyembunyikan ilmu, karena ini adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat kitab, ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya di dalamnya merupakan petunjuk bagi manusia di dalam kehidupan dunia, untuk juga keselamatan di akhirat. Beda mungkin apa yang kita lihat pada masa sekarang. Kalau pada masa keemasan Islam, umat Islam itu menyebarkan memang ilmu itu. Orang-orang barat pun menuntut ilmu kepada umat Islam, diberikan semuanya. Tapi ketika ilmu pengetahuan sekarang beralih ke barat, ada bagian-bagian dari departemen teknologi, bagian dari universitas, fakultas yang pengetahuannya itu tidak boleh dimasuki oleh di luar mereka. Jadi hanya orang-orang barat yang boleh memasuki fakultas itu. Yang lainnya itu kemudian tidak diperbolehkan. Karena takut kalau itu diketahui itu akan membuat hegemoni pengetahuan yang dimiliki oleh mereka kemudian pindah lagi ke belahan bumi yang lainnya. Nah, di dalam agama kita tidak. Bahkan Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Quran misalnya memberikan satu pujian bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi menyampaikan apa yang sudah dia pelajari dari Al-Quran. La tubayyinunnahu linnas, supaya menyampaikan kepada manusia, tidak boleh untuk disembunyikan. Wala taktumuna, jangan kemudian disembunyikan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, beliau katakan, laulal mitsaq alladzi akhadallahu ta'ala ala ahli al-ilmi ma haddatstukum bi katsirin mimma tas'aluna anhu.
Seandainya bukan karena perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahlul ilmi, orang yang diberikan pengetahuan, ma haddatstukum bi katsirin mimma tas'aluna anhu, saya tidak akan membicarakan, tidak akan memberitahukan banyak persoalan yang kalian tanyakan. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Imam Ali juga menegaskan hal yang senada. Ma akhadallahu ala ahlil jahli ay yata'allamu hatta akhadha ala ahlil ilmi ay yu'allimu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang ahlul jahli, orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan supaya mereka itu belajar, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh orang-orang yang mempunyai ilmu untuk mengajarkannya. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengajarkannya, sementara orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk belajar. Sehingga dengan demikian maka akan terjadi yang namanya perkembangan pengetahuan. Sebab manusia pada saat lahir, dia sesungguhnya lahir dalam keadaan tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak tahu apa-apa. Tapi karena kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia diperkenalkan dengan berbagai pengetahuan yang ada di dunia ini. Dan inilah yang sesungguhnya merupakan salah satu kelebihan dari manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan amanah sebagai khalifatullah fil ard kepada manusia? Karena salah satunya adalah manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam asma'a kullaha, semua pengetahuan, semua asma. Jadi inilah sesungguhnya juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah sebagai khalifatullah fil ard, agar manusia itu menjadi khalifatullah, mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, karena titipan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika itu kemudian disembunyikan, maka ilmu itu tidak akan berkembang. Tapi ketika disampaikan, maka ilmu itu akan berkembang. Hadirin jamaah rahmatullah. Maka kemudian sifat yang berikutnya yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka yang mempunyai pengetahuan mengabaikan perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab tadi. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka mencampakkan, bahkan bukan hanya sekedar mencampakkannya ke belakang punggung mereka, tidak lagi memperhatikan, sehingga tidak terlihat lagi perjanjian yang sesungguhnya sudah mereka ambil. Mereka tidak mau peduli dengan perjanjian yang sudah diambil oleh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Maka sikap yang seperti itulah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu juga umat Islam. Apalagi kemudian sikap berikutnya memperjualbelikan. Washtarau bihi thamanan qalila. Jadi memperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Artinya kalau kata Muhammad Quraisy Shihab bisa dimaknai dengan sogok atau hal-hal yang sifatnya dunia, ya, yang sedikit. Karena diberikan sogokan dunia, maka berubahlah apa yang seharusnya mereka sampaikan. Harusnya mereka menyampaikan informasinya adalah A, akan tetapi karena harga sedikit kan diberikan bayaran, maka mereka mengubah fatwanya yang seharusnya halal kemudian diharamkan, yang seharusnya haram kemudian dihalalkan. Seharusnya menyampaikan informasi yang seperti ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tapi karena ada pesanan-pesanan tertentu, maka mereka mengabaikan hadis-hadis atau ayat-ayat yang tidak menguntungkan, dan mereka memilih
ayat-ayat atau hadis yang lainnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Ini namanya memperjualbelikan, dan itu di dalam sejarah itu juga ada. Jadi dalam sejarah itu memang juga ada, termasuk dalam di antara sebab dari hadis palsu, para ulama itu juga mengisyaratkan tentang adanya samanan qalilan tadi. Misalnya di dalam ulumul hadis itu digambarkan ada seorang penguasa yang dia sangat suka memelihara burung. Maka ada seorang yang sesungguhnya dia mahir di dalam hadis. Ada hadis yang berkaitan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang diperbolehkan, termasuk yang harus diajarkan. Itu kemudian ditambahkan di dalamnya adalah apa yang disukai oleh rajanya atau khalifah pada waktu itu, ya, memelihara burung darahnya. Ditambahkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari sang khalifah, sang raja. Jadi yang sesungguhnya tidak ada kemudian ditambahkan. Informasi yang sesungguhnya awalnya benar, tapi karena keinginan untuk mendapatkan sedikit dari dunia samanan qalilan, akhirnya menjadi informasi yang tidak benar lagi karena ada tambahan, atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan hoax. Jadi beritanya benar akan tapi kemudian ada unsur-unsur penambahan. Washtaru bihi samanan qalila. Sehingga di dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai mereka melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan ahli kitab, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperjualbelikan informasi, mengubah informasi yang sesungguhnya dilakukan hanya untuk kepentingan dunia karena bayaran yang sedikit. Karena kalau dibandingkan dengan nikmat yang ada di akhirat, apapun sebesar apapun apa yang diperoleh manusia di dunia adalah sesuatu yang sangat kecil. Karena sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia itu kan laksana seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan, samudra, kemudian dia angkat. Nah, air yang ikut di tangannya itulah kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibandingkan dengan kenikmatan abadi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kenikmatan dunia itu hanya setetes dari air yang ada di samudra. Washtaru bihi tsamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sejelek-jelek jual beli, karena bukan dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sampaikan itu tidak lagi mengandung unsur yang benar, akan tapi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, hanya untuk kepentingan penguasa, hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mungkin kita masih ingat kalau masa kampanye di masa Orde Baru itu, biasa itu perang ayat gitu kan. Kalau kata orang yang di luar golongan karya, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Itu memperjualbelikan ayat. Ayatnya memang benar, akan tapi maknanya kemudian yang digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan sesaat saja. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Jangan kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan dan suka atau mencintai untuk dipuji
dengan apa yang belum mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab, jangan kamu sangka bahwa mereka itu akan terhindar dari azab. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu diriwayatkan tentang hadis yang berkaitan dengan ayat ini, bahwa Marwan itu mengutus kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan apa makna dari ayat ini. Masa seseorang yang gembira dengan apa yang dilakukan dan juga suka dipuji walaupun belum melakukan sesuatu itu mendapatkan adab? Maka kemudian Ibnu Abbas memberikan penjelasan, malakum hadi, bukan itu maksud dari ayat ini, bukan seperti yang sekalian katakan. Innama nazalat hadhil ayat fi ahlil kitab, akan tapi ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Sa'alahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, mereka itu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara, fakatamu, mereka kemudian menyembunyikannya. Fa akhbaruhu bi ghairi, mereka memberikan kabar, memberikan informasi yang lainnya. Rasulullah bertanya tentang ini, maka informasi yang sebenarnya disembunyikan mereka memberikan informasi yang berbeda. Fa kharaju qad ra'awhu annahum qad akhbaru bima sa'alahum wastahmadu bidzalika ilaihi, maka mereka kemudian keluar. Nah, mereka kemudian gembira dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan mereka yang memberikan informasi yang tidak benar, mereka gembira. Jadi artinya ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jangan kemudian kalian menyangka orang-orang yang gembira dengan perbuatan mereka yang menyembunyikan ilmu, perbuatan mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan sangka bahwasanya mereka itu akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak di dunia, masih ada di akhirat pertanggungjawaban yang akan mereka berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga di dunia ketika diberikan sedikit azab dari perbuatan yang mereka lakukan. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan juga dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik yang ketika mereka diajak untuk berjihad oleh Rasulullah SAW, mereka mengemukakan alasan-alasan untuk menutupi ketidakinginan mereka berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Kami begini, kami begini. Nah, ketika mereka diizinkan untuk tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW, mereka itu gembira. Jadi gembira karena mereka sudah berhasil terhindar dari perintah untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Namun ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka ikut gembira, seakan-akan mereka itu juga ikut berjihad berperang dengan Rasulullah SAW. Padahal mereka sesungguhnya sudah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka tidak punya keinginan untuk berperang dengan Rasulullah SAW, membuat alibi, alasan-alasan supaya diizinkan untuk tidak ikut berperang. Tapi ketika Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka kemudian gembira juga, seakan-akan mereka punya andil yang besar di dalamnya. Maka kemudian ayat ini juga memberikan kecaman terhadap mereka. Jadi jangan mereka gembira bahwa apa yang mereka lakukan yang sesungguhnya di situ kebohongan. Mereka sesungguhnya memang tidak ingin berperang bersama dengan Rasulullah SAW, namun memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat. Maka jangan sangka bahwasanya mereka itu akan terbebas dari azab. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa apapun perbuatan yang mereka lakukan, maka jangan mereka itu gembira terlebih dahulu. Mereka pasti akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang mereka lakukan, tidak akan lepas. Karena manusia itu pasti akan
dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan. Mungkin saja ada sebagian dari balasan itu mereka dapatkan di dunia. Kalaupun tidak, maka mereka akan mendapatkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu hendaknya menyadari bahwa semua yang mereka miliki sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Termasuk hasil-hasil yang mereka dapatkan dari memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil seluruh apa yang mereka sudah lakukan, hasil dari perbuatan tidak baik mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.